nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Ambilin HP dulu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ista'inu jaluk tulunga sira kabeh alan nisa'i ing atase pira-pira wong wadon biluk murwi kelawan terlanjang, biluk murwi kelawan uda atau terlanjang. Fa inna ihdahunna krono satuhune salah sijine nisa iku idza kathurat ing dalem nalikane akeh apa siyabuha pira-pira pakaiane nisa wa ahsanat lan bagusi apa nisa zinataha ing payas-payase nisa a'jaba mongko nggawokake ha ing nisa apa al khuruju metu. Memohonlah agar terhindar dari melihat wanita yang terlanjang. Karena jika seorang perempuan pakaiannya banyak, dan dia banyak bersolek, memperbaiki solek, banyak bersolek gitu aja, maka dia akan senang keluar. Istaqimu
wa ni'imma anistaqamtum. Bilang Mbak Lis nanti untuk perempuan pada pakai cadar semua kalau di sini. Termasuk kalau ada santri putri yang datang dari sana main ke sini, maka di sini wilayah bercadar. Meskipun aslinya dia nggak bercadar, tapi kalau masuk sini harus bercadar. Nggak usah kenal-kenal laki-laki perempuan, nggak usah banyak ngobrol. Terus nanti Abi banyak renggangin waktu di sini dulu. Nanti untuk masalah waktu bisa diatur sama Mbak Lis, sama Bapak. Kalau mau ngobrol serius ya berarti nanti ada waktunya, nggak tahu kapan waktunya. Tapi kalau mau masuk aja nggak apa-apa. Tapi itu mau santri itu punya persatuan hati yang matang, tidak bercerai-berai, kompak, gotong royong, kerjasamanya solid. Innal barokata ma'al jamaah. Kekuatan yang sebenarnya itu ada pada persatuan. Singa satu mau nyerang kambing 1000, mikir-mikir. Begitu juga kalau sapu lidi satu gampang dipatahin. Tapi kalau sapu lidinya segini, meski banyak kamu patahin nggak akan bisa. Atau kertas selembar bisa disobek. Tapi kalau tebal segini mau nyobeknya gimana? Mungkin nyobek satu persatu. Lah di dalam diri kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. Backingan nggak ada. Backingan itu yang dimaksud backingan. Kita punya pembela dari pemerintahan kalau ada apa-apa sama kita. Misalnya kita nyerang orang, kita hajar orang, kita nggak pernah kena hukum dan selalu dibela oleh pemerintahan atau dibela oleh ada polisi lah, berarti kita punya backingan. Kalau preman bukan backingan. Backingan tuh orang resmi yang akan membela kita tuh backingan. Nah kita itu nggak punya apa-apa kalau bilang kekuatan tuh nggak ada, la haula wala quwata illa billah saja udah. Ngebayar backingan meskipun nggak kerja itu gede. Setiap bulan ngasih 5 juta, 10 juta, 10 juta, anggur padahal. Kekuatan orang itu satu ada pada komunikasi, pintar bicara, kekuatan fundamental itu nggak bisa ditawar. Kamu kalau jadi orang pendiam, sudah harapannya surga aja udah, selamat surga. Tapi kalau kamu pengen jadi pentolan di dunia, pengen jadi orang hebat, pengen jadi orang yang punya pengaruh, dihormati orang, di mana-mana dijadikan ketua, di mana-mana dibutuhin, maka yang harus latah mulutnya, jangan kaku.
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, man ihtaqara ustadahu ibtalahu Allahu bi thalathati asya. Barang siapa yang meremehkan ustadznya, gurunya, meskipun guru TK, maka Allah akan memberikan 3 petaka pada orang tersebut. Salah satunya adalah kalla lisanu, mulutnya tuh kaku, mau ngomong apa aja tuh kaku. Jadi kalau kamu nggak bisa ngomong atau mau bicara tuh kayak ada doanya untuk Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdah, wahlul, lepaskanlah, 'uqdatan, ikatan atau sampul, min lisani, dari mulutku. Dengan demikian yafqahu, mereka akan memahami qauli, ucapanku. Kalau mau pinter bicara, pinter ya, bukan doyan. Bedain antara pinter dengan doyan ngomong. Ibu-ibu suka ngomongin orang tuh doyan ngomong. Tapi kalau persoalan pinter tuh dia pinter jadi moderator, pinter jadi penengah, pinter memberikan motivasi, pintar menasehati orang di depan banyak orang, pintar berdebat, pintar mengusulkan sesuatu di depan forum, memberikan usulan, pintar ngasih sambutan, itu pintar. Jadi kalau dikasih pilihan mau pintar ngomong atau mau doyan ngomong, maka jawabannya lebih enak jadi orang yang pintar. Tapi hati-hati orang pintar ngomong, kalau nggak punya iman maka bisa jadi penipu dan penjilat. Yang suka nelpon kita, neror, pakai nomor asing, ngakunya dari operator, ternyata scam misalnya. Nah itu pintar ngomong. Yang di atas-atas kita itu, yang mikirin nasib kita, anggota dewan, itu pintar ngomong. Cuman korupsi. Jadi pintar ngomong itu bisa baik dan bisa enggak, tergantung orangnya. Karena itu kita tebalin iman dulu. Kalau iman rupanya sudah baik, baru pikirin bagaimana caranya saya bisa berkembang. Maka senjata utama adalah pintar bicara. Pasti pintar bersosial, enak ngomong. Orang yang enak ngomongnya, ngeluapin isi hatinya itu gampang. Sementara orang yang tidak bisa bicara, dia punya unek-unek, dia punya keluh kesah, mau ngomongnya tuh gimana nggak bisa. Jadi mereka berbicara dalam hati saja, tapi pengen ngungkapin tuh harus dengan apa, harus dari mana, harus bagaimana, tuh nggak bisa. Nah, karena itu pentingnya kamu belajar bicara tuh dari sekarang. Saya habis senang kalau melihat ada Mas Aldi, Mas Ozan ngajar, di seumuran segini udah bisa ngajar. Di tempat-tempat yang lain nggak ada umur-umur segini bisa ngajar. Nah itu namanya pelatihan. Kedua, pertama senjata orang ya. Kita lagi bicara senjata. Sebelum Abi bicara senjata, Abi kasih gambaran. Pastinya Abi adalah sosok pengasuh pondok yang kalau ngasih tahu santri-santrinya, tema umum dan tema terjelasnya adalah mikirin masa depan. Kamu kalau teliti, seluruh motivasi-motivasi Abi kepada santri itu semuanya adalah motivasi yang terkait dengan masa depan. Ekonomi, keluarga, pekerjaan, usaha, karir. Bukan yang sekarang, tapi yang kelak nanti akan kamu tonton terhadap diri kamu sendiri.
Buka aja YouTube, oh iya untuk masa depan, oh iya untuk masa depan. Jadi hampir jarang Abi ngomongin akhirat misalnya, atau ngomongin rumah tangga, atau ngomongin iman. Ya, Abi juga sesekali ngomongin itu. Tapi tema umumnya lebih kepada itu karena masa depan itu sesuatu yang pasti terjadi kalau jika tidak meninggal dunia ya. Dan waktu itu akan berjalan terus 15, 16, 17, 18, 19 sampai umur 20. Dan kamu akan ngalamin masa ini. Nah, karena itu Abi sebagai pendamping kamu kadang-kadang kurang rela kalau misalnya nasib kamu tuh nggak enak, diremehkan orang, diselingkuhi istri, didurhakai anak, tuh kayak disikut sama teman kerja. Maka selain keberkahan yang kamu raih, kamu harus ngerti bahwa saya itu kelak nanti akan punya istri, kelak nanti akan punya anak. Ayah pasti nggak ada, ibu pasti nggak ada. Saya akan hidup sendiri, nggak mungkin sama kakak, nggak mungkin sama adik. Saya hidup mempertanggungjawabkan istri dan anak-anak saya. Masih bisa makan nggak? Punya rumah nggak? Punya kendaraan nggak? Kelaparan nggak? Perempuan yang saya nikahi dulu bahagia dengan ayahnya, dimanja ayahnya, dididik ayahnya, dibimbing ayahnya. Lalu setelah menikah sama saya bisa tidak menjadi penerus ayahnya, melanjutkan kebahagiaan perempuan ini, melanjutkan pendidikan untuk perempuan ini, tidak menjadikan perempuan ini kelaparan. Bisa nggak kita sebagai penerus walinya? Jangan sampai anak ini, perempuan ini dimanja ayahnya, dikasih makan ayahnya, dipondokin ayahnya, dididik ayahnya, dikuliahin ayahnya. Ketika dinikahin sama kita, jadi kusem, nggak bisa makan, mikirin utang, dihina orang, punya suami yang nggak berkualitas misalnya. Ya, perempuan-perempuan itu akan malu dengan teman-temannya kalau suaminya nggak berkualitas. Ya, kualitas ada dua, ada kualitas akhirat, ada kualitas dunia. Kualitas dunia dulu lah, kualitas akhirat itu lihat solehnya, jamaahnya, ngajinya. Tapi kalau kualitas dunia itu kamu punya power nggak? Entah itu kamu direktur atau manajer atau kamu minimal ketua yayasan atau kepala sekolah minimal. Lumayan kan kepala sekolah itu punya anak buah, guru-guru, anak buah, siswa-siswa. Tapi kalau misal maaf kamu jadi orang biasa saja, ini Abi tidak menghina profesi ya, ojol misalnya, ojol bagus, cuma biasa aja gitu loh maksudnya. Tukang kebun, atau satpam, atau guru biasa, guru atau karyawan biasa. Kadang-kadang diremehin sama banyak orang. Yang diremehin tuh biasanya juga istri kita, anak kita. Maka semua itu utlubul hawaij bi'izzatil anfus. Semua takdir kasihkan ke Allah, yang penting kita nyantri yang benar. Tapi berdoa dari sekarang. Mudah-mudahan kita tidak bikin istri kita malu, tidak bikin istri kita kelaparan, tidak bikin istri kita sengsara, tidak bikin istri kita menderita atas ulah kita sendiri dan kelakuan kita. Mobile Legend. Istri mau ngajak ngobrol, kita Mobile Legend, asik ngisiin kuota, hidup dengan sendiri, tangrang tongkrong sama teman. Itu kan berarti nyengsarain istri begitu. Hobi-hobi begitu dihilangin dulu. Dari sekarang harus dibiasain. Kalau sekarang kamu belum hilang suka game-gimannya, suka bola-bolaannya, maka nanti ketika
berlanjut dengan istri, hobinya nggak bakal hilang juga. Karena orang menikah tuh nggak bisa berubah apa-apa. Setelah kita nanti menikah, kebiasaan kita sebelum menikah itu akan ke bawah kita sampai nikah. Dan itu pasti. Maka kamu beriktikad nih, dari sekarang saya doa yang benar, cari berkah sebanyak-banyaknya di pondok untuk persiapan saya, baik untuk akhirat ataupun dunia. Digali keberkahan-keberkahan yang ada di pondok. Jangan diem. Karena keberkahan-keberkahan itulah yang membantu kemudahan urusan-urusan kita nanti. Lamar kerja dilalahnya diterima. Itu salah satu bentuk keberkahan, teman-teman. Promosi pangkat tiba-tiba diangkat. Dia jadi orang biasa aja, diangkat jadi manajer atau jadi kepala apalah, bagian apalah gitu. Nah, penting banget tuh begini. Tapi kalau kamu jualan jagung bakar pun Nabi tetap nggak kecewa. Maksudnya kita nggak bisa lihat seseorang tuh dari, ada ulama yang jadi tukang bangunan, ada ulama yang misalnya dia kerjanya mangkal jadi tukang beca, ada. Tapi kapasitas ulama, dia sudah mendapatkan ilmunya, bodoh amat dengan karirnya. Sementara kita nggak jelas, ilmu nggak dapet, karir nol, zong. Dan maka harus banyak koreksi diri. Karena diingat-ingat ya, kamu tidak akan hidup bersama orang tua selalu. Harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kamu nanti. Ya, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan semua, kasihan. Yang kasihan siapa? Dia dan orang tua dia. Berpikir begini, saya dulu mondokin dia, mondokin anak saya, nyekolahin anak saya, ngebesarin anak saya, ngasih makan anak saya, ngasih jajan anak saya bahagiakan 100%. Tiba-tiba ketika anak saya nikah dengan si Anu, jadi kurus kering, jadi nggak keurus, jadi nggak ini, macam-macam. Akhirnya yang menderita itu mertua kita lah, atas ulah kita gitu. Nah, karena itu tips-tips daripada Islam, tips-tips daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dikerjain dengan baik. Jangan bandel, hidup tuh jangan bandel. Termasuk beberapa tips nih. Yang pertama, upayakan kita pintar komunikasi. Itu dulu satu. Bisa apa enggak? Pintar komunikasi. Kekuatan ya, kita bicara kekuatan. Yang kedua, kekuatan yang kedua itu adalah harta. Harta itu kekuatan kedua. Kekuatan ketiga itu anak buah. Kita punya anak buah. Kita nggak pinter ngomong, kita nggak punya harta, tapi kita jadi dukun, naudzubillah min dzalik, punya anak buah banyak, kita tuh punya kekuatan. Atau kita jadi guru silat, atau kita jadi guru genjring, kita punya anak buah, punya kekuatan. Atau kita ketua ormas, ya miskin, yang nggak punya apa-apa, ya jelek, ya apa, tapi ketua ormas minimal kekuatan. Kamu kan belum punya kekuatan apa-apa. Nah, raih kekuatan-kekuatan itu. Kekuatan selanjutnya adalah keturunan. Orang tua kita siapa? Tapi itu nggak pengaruh hebat. Yang pengaruh diri kitanya. Misalnya, kita nggak pinter ngomong, harta nggak punya, anak buah nggak punya, tapi kita kok anaknya presiden, atau anaknya bupati, atau anaknya kiai, ya dihormati mau nggak mau. Jadi ingat-ingat ya, Abi lagi bicara tentang kekuatan. Satu, komunikasi. Kedua, harta. Ketiga apa? Apal nggak? Ketiga, pertama komunikasi. Kedua,
harta. Ketiga, keempat, turunan. Kelima, ilmu, pengetahuan, wawasan, kekuatan banget tuh ilmu. Linier dengan yang pertama, komunikasinya bagus, ilmunya bagus, keren. Ada orang yang komunikasinya bagus tapi zong, polong kepalanya, ngomong sih enak tapi kepalanya plong, ya angel juga, nggak ada isinya, nah. Tong kosong nyari bunyinya gitu. Maka pintaran juga penting banget. Nah, kekuatan-kekuatan itu segera kamu raih di umur-umur sekarang. Kamu punya apa dan bisa apa sekarang? Rata kita mengaji nahwu, ngaji sorof, sholat berjamaah, tapi kamu harus bisa ngenalin diri kamu. Kamu punya, saya itu punya kekuatan apa sih? Saya punya kekuatan apa gitu. Misalnya sekarang kita mikir, saya anaknya kiai bukan. Belajar yang sungguh-sungguh deh. Tapi belajarnya males, ya harus pinter ngomong. Pinter ngomong beli kiem, ya harus jadi wong sugih. Wong sugih beli tadi. Maka kamu harus cari kekuatan sendiri yang kira-kira kelak nanti kekuatan itu akan bisa menopang kehidupan kamu. Ya jarang-jarang ya, bahkan nggak ada orang ya pinter ngomong, ya kaya, ya kuat, ya anaknya siapa, ya itu udah kayaknya nggak ada. Terus pilih salah satunya aja, dia punya kekuatan apa gitu. Baik, itu kekuatan juga baik juga, bijaksana kekuatan juga. Sebenarnya Abi bukan menakut-nakuti, tapi ini sesuatu yang menjadi misteri bagi kehidupan kamu yang akan datang. Jangan sampai ngerugiin orang lain. Nah, ilmu-ilmu begini ini harus cepat-cepat diraih di masa muda. Banyak sahabat yang di masa-masa muda udah hebat-hebat. Kita bisa niru itu. Wallahu a'lam.